dari Kelompok 7. Di video kali ini kami akan menjelaskan terkait logo dan perencanaan logo kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai makna dari setiap gambar atau elemen yang kami gunakan dalam logo kami. Yang pertama, untuk tumbuhan itu melambangkan kita sebagai manusia. Yang kedua, akar bercabang, yaitu dasar yang kuat karena bertumbuh dari kasih karunia Tuhan dan berpegang teguh pada Tuhan. Yang ketiga, pot bunga itu melambangkan perlindungan dan penyertaan Tuhan akan kehidupan kita. Yang keempat, garis putus-putus yang mengelilingi tumbuhan itu adalah kewaspadaan kita terhadap kesesatan di dunia. Garis putus-putus ini berhenti di bagian atas saat dekat gambar salib karena ini melambangkan kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan, firman dan pengajarannya dengan segenap hati di kehidupan kita. Yang kelima yaitu gambar salib sebagai Tuhan Yesus Kristus juru selamat serta firman dan pengajarannya sebagai fokus utama kehidupan kita. Yang keenam, garis dua kecil di sebelah kanan atas daun menandakan kasih karunia dan anugerah Allah yang selalu turun kepada kita. Yang ketujuh, garis dua kecil di sebelah kiri atas daun. Garis ini lebih tinggi ke atas dibanding garis kanan karena ini adalah kita memberikan segala yang kita punya dari berkat anugerah Tuhan di kehidupan kita seperti talenta dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mengembalikan segalanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir yaitu daun-daun mati yang jatuh di bawah pot bunga. Ini melambangkan orang-orang yang tersesat dan terseret oleh kesesatan di dunia ini dan yang tidak mengenal hukum serta tidak menaati perintah Allah sehingga kehilangan arah dan membawa pada keputusasaan dan kehancuran. Jadi kali ini kami akan menjelaskan makna dari warna yang kami pilih. Jadi pertama ada warna emas yang ada pada salib. Emas yang ada pada salib itu dia melambangkan kesucian, agung, kemurnian, ilahi dan yang memiliki kehangatan dan sesuatu yang memberi energi dan kecerahan. Sama seperti Tuhan yang selalu menyertai kita dalam kehangatan, membimbing dan menyertai kita, memberi energi dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Selanjutnya adalah warna hijau. Warna hijau yang ada pada tumbuhan itu dia melambangkan ketenangan, kedamaian seperti kehidupan kita yang terus berkembang dan tumbuh. Ini melambangkan harapan, pembaruan dan perjalanan spiritual kita umat percaya yang terus berkembang dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Selanjutnya adalah warna coklat yang ada pada pot bunga. Jadi warna coklat itu dia melambangkan perlindungan dan penyertaan Tuhan akan kehidupan kita. Karena warna coklat itu dia melambangkan dukungan dan stabilitas dan membawa kehangatan. Namun warna coklat pada daun-daun yang jatuh itu dia memiliki makna yang berbeda jauh dengan makna pada pot bunga. Maknanya itu memiliki keterbatasan, keputusan, dan kebutuhan akan pembaruan. Sama seperti kita yang telah jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati perintah Allah, sehingga kita sudah tersesat dalam dosa. Selanjutnya adalah perencanaan kerajinan. Tote bag juga adalah media kami untuk mengaplikasikan gambar karena selain memiliki daya tarik yang estetik, tote bag juga sangat fungsional dalam kehidupan kami yang sehari-hari. Tote bag juga praktis dan serbaguna dapat digunakan untuk berbelanja, membawa buku, perlengkapan sehari-hari, bahkan berkeperluan sekolah. Desain yang kami buat tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga dapat dipakai dalam berbagai situasi, menjadikannya pilihan yang tepat untuk menyebarkan pesan atau makna yang terkandung dalam gambar tersebut. Selain itu, tote bag juga ringan dan mudah dibawa ke mana saja, serta ramah lingkungan, menjadi alternatif pengganti kantong plastik. Sekali pakai, dengan demikian penggunaan tote bag memiliki desain untuk lebih digunakan dan sering dilihat dan menyampaikan pesan lebih luas. Jadi alat-alat yang kelompok kami butuhkan adalah yang pertama adalah jarum tangan, yang kedua adalah gunting kain, yang ketiga adalah meteran atau penggaris, yang keempat adalah pensil atau kapur kain, yang kelima adalah tote bag, yang keenam adalah benang jahit, dan yang terakhir adalah aksesoris tambahan. Jadi teknik menyulam atau menjahit yang akan digunakan oleh kelompok kami adalah straight stitch. Alasannya karena jahitan lurus yang sederhana namun memiliki jahitan yang kuat dan rapi. Dan juga alasannya karena jahitan lurus itu adalah jahitan yang bisa dipakai untuk pemula. Yang kedua adalah backstitch, sangat berguna untuk menjahit bagian utama seperti bagian sisi atau dasar karena jahitan ini sangat kuat dan tahan terhadap tarikan dan beban berat sehingga sangat cocok dipakai di tote bag. Yang ketiga adalah stem stitch, cocok untuk bagian tanaman karena memiliki tekstur yang menarik. Namun juga kekurangan dari stem stitch adalah ia kurang kuat, namun dia juga berguna untuk detail-detail yang ada. Yang terakhir adalah running stitch, salah satu jenis jahitan tangan yang paling sederhana dan dasar. Jahitan ini sangat cocok dengan dipakai di logo kami
tepatnya pada bagian garis putus-putus yang ada di samping daun-daun. Dari sini kita bisa melihat bahwa kreativitas kita adalah anugerah dari Allah dan hanya berasal dari Allah. Allah menciptakan setiap kita dengan kekreativitasan serta kelebihan kita masing-masing untuk kita manfaatkan dan gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan segala kelebihan dan kekreativitasan kita yang berbeda-beda, seharusnya kita dapat saling melengkapi, saling membantu satu sama lain, dan harus kita manfaatkan dengan baik dengan tujuan utama hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu tindakan nyata yang bisa kita lakukan yaitu pertama mempelajari dan terus mengembangkan kekreativitasan kita, saling membantu atau mengajari sesama dengan kelebihan yang kita punya, menggunakan kekreativitasan kita dalam memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang terakhir selalu bersyukur atas anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan Tuhan Yesus memberkati.